kajian mungkin setiap awal bulan. Alhamdulillah pada kesempatan ini diisi oleh orang Ustaz mudah-mudahan dengan kajian ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurah kepada keluarga dan para sahabatnya dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan dapatkan syafaatnya sampai yang akhir. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita bisa mengikuti kajian rutin setiap akhir pekan yang diisi oleh Bapak Ustaz Haji Abdul Khalid. Namun di akhir kajian nanti ada tanya jawab dan dipersilakan pada para jemaah untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dari materi yang disampaikan oleh beliau. Begitu, mari kita simak kajian yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Abdul Khalid yang tadi dengan segala hormat dan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhnya lemes amat ini. Beli pepaya ke Kayu Gede, ya. Pulangnya ke warung beli permen. Siapa yang jawab salam saya, mudah-mudahan bisa beli apartemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mudah-mudahan ada yang bisa beli apartemen. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ayatun fi ayatil ukhra rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya masing-masing menuju majelis ilmu, maka dia sedang berjihad ilmu sampai nanti selesai. Mudah-mudahan pagi ini Allah mencatatkan buat kita semuanya mendapatkan pahala jihad ilmu yang sempurna, yang lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Amin. Mereka yang saya muliakan, Pak Jamal, Maman, para guru kita, Ustaz Fadil, Ustaz Abdullah, para bapak lingkungan, sesepuh dan jamaah sekalian yang Allah cintai. Tema pagi ini adalah sukses menurut Quran. Ya. Sukses itu kan banyak macamnya, ya. Banyak modelnya. Ada orang yang sukses, ya, di bidang ilmu pengetahuan. Contohnya Pak Profesor Dr. B.J. Habibie. Beliau sudah meninggal dunia, tapi karena beliau pernah menciptakan satu teori terkait dengan ilmu pesawat, maka sampai hari ini beliau masih gajian, namanya royalti. Gajiannya diberikan kepada anak cucunya. Ya, itu namanya orang hebat. Apalagi di dunia ini banyak juga ilmuwan-ilmuwan hebat, ya, seperti Thomas Alva Edison yang menciptakan listrik. Ada John Logie yang menciptakan TV berkelir, TV berwarna. Ada Marconi yang menciptakan gelombang radio. Ada Martin Cooper yang menciptakan handphone.
ada Larry Page yang menciptakan Google. Ya. Ini ngomong kenal apa kagak nih Larry Page, John Rogers, orang paham namanya. Lah teman kita masih Mio, masih Juki. Ya nggak apa-apa, pengetahuan aja. Ada orang yang sukses di bidang musik, dan yang paling hebat menurut saya di Indonesia, karena yang satunya udah meninggal. Ada King of Pop, ya, itu Michael Jackson, orang Amerika. Tapi apa tahu Amerika enggak? Batu ceper ngetan di bandara. Iya, naik pesawat dulu. Nah, dia sudah meninggal. Nah, tinggal satu. Kalau tadi Raja Pop, yang ada sekarang King of Dangdut. Raja musik dangdut, julukannya Raja. Asli orang Tasik ya. Namanya Bang Raden Haji Omah Irama. Telah menciptakan kurang lebih 1.700 lagu. Coba abang bikin lagu satu aja, kira-kira bisa apa kagak? Bang Buang bikin lagu orang bisa namanya. Jadi beliau adalah bagaimanapun harus diakui sebagai orang yang sukses di bidang musik. Ada orang yang sukses di bidang olahraga, Bambang Pamungkas. Waduh. Ada lagi misalnya Bima Sakti yang melatih klub sekarang ya, yang baru itu. Klub apa? Persija apa siapa? Di dunia ada olahragawan top seperti Lionel Messi. Bapak tahu nggak Lionel Messi itu gajinya apa? Seminggu, jangan sebulan. Setelah sekarang beliau pindah ke Inter Miami, gajinya seminggu 12 miliar. Itu kalau 12 miliar beli rengginang kira-kira bagaimana itu? Kayaknya kelelep mesti dia. Ronaldo pindah ke Arab. Klubnya namanya An-Nasr. Gajinya setahun, pengen tahu nggak? 3 triliun. Saya kalau jadi Ronaldo dengan pindah ke Kayu Gede, kawin 4 ya langsung beli tanah dah. Ini bisa kebeli semua Kayu Gede sama dia. Nah, iya ini namanya orang sukses di bidang olahraga. Ada lagi orang sukses di bidang pemerintahan. Gak usah jauh-jauh dah. Bapak Presiden kita dulu, Bapak Soeharto, menurut saya itu orang yang sukses luar biasa. Lah coba bayangin Pak, jadi presiden 32 tahun, lah ente jadi RT aja pensiun. Ya. Jadi RT baru 2 tahun udah pensiun bah. Udah gak pada demen orang sama ente. RT-nya lenjeh ya gitu saja. 32 tahun jadi presiden, bayangin Pak. Luar biasa ya. Ya sekarang 5 tahun 10 tahun aja ribut bayang. Presidennya satu yang pengen ada 12.000. Nah ya udah begini jadinya ya. Kalau menurut saya makanya presidennya jangan 1 Pak. Ya, presidennya 5 ya. Iya, jadi mungkin gak pada rebutan kan. Nah ini sukses dalam bidang dunia. Sukses dunia ini umurnya pendek. Makanya yang pernah baca WA-nya Pak Habibie, pernah baca nggak? Beberapa waktu yang lalu ada tulisan Pak Habibie ya, di mana beliau mengatakan kalau boleh saya milih mah mendingan saya jadi kayak Ustadz Abdullah, jadi tokoh agama, jadi ahli Quran. Ternyata saya orang pinter yang luar biasa, begitu tua mah begini rasanya nggak ada apa-apanya. Istri nggak ada, anak cucu juga nggak di rumah, tinggal sendirian sama pembantu. Wah emang rumahnya segede lapangan, hampa. Nah gitu.
Jadi sukses dunia mah pendek. Michael Jackson meninggal, ya kan? Masih muda. Lah duitnya yang dia dapat selama jadi bintang, siapa yang menikmati? Ya anak cucunya, lelok dibawa ke kuburan. Pendek Pak sukses dunia ini. Pak Soeharto dulu lama banget 32 tahun, tapi sekarang ya udah selesai, beliau udah di alam barzah. Kan gitu ya. Udah selesai udah. Nah, ada sukses yang jangka kesuksesannya itu nilainya panjang sampai akhirat. Nah, ini yang kita pengen raih. Dan sukses ini bisa diraih oleh siapapun, gak harus tadi jenius dalam bidang ilmu pengetahuan, jenius dalam bidang, semua orang bisa dapat ini sukses ini asal mau. Makanya judul kita adalah sukses menurut Quran. Baik, di antara ciri orang yang sukses menurut Al-Quran, dan ini jangka panjang sampai ke surga nanti, yang pertama adalah dia masuk surga kagak di neraka. Itu sukses. Suksesnya jangka panjang. Apalah artinya umur dunia ini? Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di kayu gede. Karena miqdaru alfasanatin. Umpama ada orang sukses seperti pemain sepak bola tadi 70 tahun, ya kalau dibandingkan akhirat cuma sejam setengah suksesnya. Tapi kalau Bapak masuk surga, suksesnya bukan 1 triliun tahun, 2 triliun tahun, 15 triliun tahun, tapi selama-lamanya. Dan ini kita bisa semua dapat. Tidak harus 1-2 orang yang dapat. Semua kita bisa dapat. Jadi orang sukses menurut Quran apabila kita, anak kita, keluarga kita masuk surga, enggak nyemplung di neraka. Kita bisa baca di surat As-Saff ayat 10. Karena Bapak Ibu udah hafal, jadi gak usah ikut baca ya. Saya cuma mewakilin aja. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Maukah ku sampaikan perdagangan yang menyelamatkan dari siksa yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, lalu bersungguh-sungguh di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri kalian. Dzalikum khairalakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik buat kalian. Upahnya apa? Yaghfir lakum dunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtil anhar, lalu Allah masukin ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtil anhar wa masakin thayyibatan, dan itulah istana yang semewah-mewahnya. Wa masakin thayyibatan fi jannati adan, dalam surga Aden. Dalikal fawzul adil, inilah kesuksesan yang sebesar-besarnya sukses. Nah, jelaskan gini, semua bisa dapat ini. Cuman syaratnya tadi ada 3, beriman sama Allah dan sama Rasul, kemudian apa? Berjihad atau bersungguh-sungguh di jalan Allah. Beriman sama Allah, beriman sama Rasul, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Maksudnya sungguh-sungguh itu gimana? Ya, kalau jadi ketua DKM, sungguh-sungguh. Jadi ustadz, sungguh-sungguh. Jadi bapak, sungguh-sungguh. Jadi suami, sungguh-sungguh. Emang ada ustadz suami kagak sungguh-sungguh? Ada. Suami sih kerjanya mancing sama nyawer baik. Di sono orang Argentina. Orang Argentina. Kalau orang kayu gede sih suaminya top semua, insya Allah. Amin. Jelas ini. Jadi kalau pengen sukses dunia akhirat tadi ya, beriman kepada Allah, kepada Rasul, dan bersungguh-sungguh pada posisinya masing-masing. Kedua,
Sukses menurut Al-Quran itu ternyata apabila hidup kita diridhoi sama emak bapak. Ya, bisa kita semua ngerjain ini. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Isra ayat 23-24 Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Harus ikut baca ya. Bapak Ibu udah hafal. Sebagai wakilin udah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfiz lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Wa qadha, dan Allah memerintahkan, rabbuka, Tuhan, alla ta'budu illa iyyah, jangan sekali-kali punya Tuhan selain aku, kata Allah. Digandeng dengan kalimat apa? Wa bil walidaini ihsana, dan kata Allah, jangan ya sekali-kali orang tuamu itu dinomorduakan. Wa bil walidaini ihsana, berbuatlah yang paling ihsan, yang paling baik kepada emak bapak. Langsung perintah Allah, bukan perintah Nabi lagi, langsung Allah. Ya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Adapun apabila orang tua bahkan usianya sudah lanjut, yang kedua, fala taqul lahum uffin, jangan ngomong ah. Pijitin tong ah. Tetua pijit baik. Beliin seblak apa tong ah. Pedes, entar mamulas lagi. Ah baik. Fala taqul lahum uffin wala tanharhuma, kata Allah, jangan ngomong keras sama emak bapak. Wa qul lahum qawlan karima, yang keempat, berkatalah kepada mereka dengan kalimat yang memuliakan. Wahfiz lahum janaha dhulli, rendahkan diri di hadapan orang tua. Wa rahmah, sayangi mereka dengan ikhlas. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā, doakan dia siang dan malam. Kalau ini kita lakukan, kata Allah, sukses kamu. Walaupun kamu bukan jadi kayak Pak Roma Irama, tidak jadi Pak Kais, Pak Soeharto, tapi menurut aku kalau kamu sukses. Nah, maka ditafsirkan ayat ini dengan hadis, ridullah fi ridul walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah dalam hidup ini tergantung ridhonya emak bapak kita. Marahnya Allah dalam hidup ini tergantung marahnya emak bapak kita. Kesimpulannya, kalau pengen hidup ini diridhoi Allah, dan itu artinya sukses. Kalau Allah udah ridho, surga mah gampang, rezeki juga gampang. Jangan sekali-kali emak bapak kita sakit hati sama kita. Walaupun harta kita 70 miliar, enggak apa-apa, yang penting emak bapak ridho. Saya ngomong bener atau salah Bang Mani? Rasanya malam pengantin saleh Bang ya. Maksudnya lah kaya mah relatif. Yang penting jangan coba-coba hidup kita nyakitin emak bapak. Allah gak ridho, artinya itu gak sukses. Walaupun dunianya miliaran triliun, tapi dia nyakitin emak bapak, kata Allah, kamu gak sukses, aku gak ridho. Apalah artinya dunia setetes. Ini kok pada melototin saya ini? Kagak setuju, buang bisa baik. Yang ketiga, orang yang sukses menurut Quran itu apabila harta dan dirinya dibeli sama Allah. Masya Allah. Ayatnya surat At-Taubah ayat 111. Gak usah karena sudah pada hafal. Sang wakilin baik. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdi minallahi fastabshiru bi baitum alladhi bay'tum bih dalikal wal
fawzul adzim, itulah kesuksesan yang besar. Inna, sesungguhnya Allah itu ishtara, membeli. Apa yang dibeli? Hartamu dan dirimu. Dengan apa? Bi anna lahumul jannah, dengan surga. Oh, jadi kalau bapak punya warung yang beli cuman si Miun, si Juki, si Mian, si Maun, belum sukses. Tapi kalau bapak punya toko gede, dibeli sama Allah, maksudnya bagaimana Allah beli? Dibeli sama Allah, sama tukerin semen bawa ke masjid, tukerin pasir bawa ke majelis taklim pesantren, itu artinya dibeli, itu sukses itu. Kenapa? Lah kalau dibeli si Miun mah untungnya paling buat ini itu juga habis juga, tapi kalau dibeli Allah abadi. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 261. Dibeli Allah 1.000 minimal, disimpenin 700.000, itu juga minimal. Sukses. Diri kalian dibeli sama Allah, sukses. Maksudnya apa? Ini tubuh ini kan bukan punya Allah, bukan punya Allah, bukan punya kita, punya Allah. Gunakan dong untuk dibeli sama Allah. Ngapain aja yang Allah itu senang. Nyapuin masjid kayak misalnya. Apalah kalau berjihad kayak orang Palestina mah kejauhan dah, model kayak kita mah. Ya, kita bantuin orang Palestina jihad lawan Israel. Lah orang sono udah terlatih fisiknya. Lah kita belum terlatih, sampai ke sono sarap kejepit, ngerepotin orang sono baik. Rokan lagi minta dikerokinnya, ribet urusan suka angin ya. Jadi jiwa dan harta yang dibeli itu sukses yang besar luar biasa. Maksudnya apa? Jangan rebahan mulu, gerak dong untuk sesuatu yang Allah sukai. Itu yang ketiga. Yang keempat, sukses menurut Quran itu apabila kita punya amal soleh. Surat An-Nahl ayat 97. Gak usah baca. Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia orang beriman, maksudnya amal solehnya karena iman, maka aku akan berikan kehidupan yang thayyibah, yang baik. Di mana? Di dunia. Itu udah pasti. Kemudian di akhirat nanti akan diberikan yang lebih baik. Apa itu? Surga. Itulah kesuksesan. Di hadis disebutkan yatba'ul maita salasun, 3 yang bakal ngikutin kita kalau udah jadi mayit. Fayarji'u isnan, 2 pulang lagi. Maluhu, hartamu pulang. Ada orang di kuburan bawa jam tangan, orang boleh. Ada orang di kuburan bawa HP, ada nggak? Mayit bawa HP ada nggak, Bang Jamal? Sekali-kali ada yang Bang Jamal ya, mayit ada HP-nya, foto dah, kirim ke YouTube. Yakin saya sebelumnya bakal viral. Iya geblek viralnya. Orang mati bawa HP. Wa ahluhu, keluarganya pulang. Biar kata emaknya cinta banget sama anak bayinya, nggak boleh nemenin emaknya. Biar kata anak sayang banget sama emaknya, nggak boleh nemenin. Biar kata baru kawin 2 hari, bininya mana cakep kayak Peti Pera. Lah ilah Peti Pera, saya ingat Peti Pera bayinya. Nggak boleh nemenin lah ini, pulang. Wayabqa wahidun, 1 yang bakal terus nemenin orang kalau udah jadi mayit, tidak lain adalah amal. Di surat Al-Qari'ah ayat yang ke-6. Ini baca apa kagak ini? Gak usah ya, gak usah dah, baca.
Mudah hafal sih. Fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi isyati radiyah. Dan adapun orang yang amal solehnya, amal kebaikannya lebih berat timbangannya, maka dia fi isyati radiyah, di kehidupan yang penuh dengan keridhaan. Maksudnya apa? Surga. Itu sukses namanya. Luar biasa ya. Maka begini Pak, kalau kita pengen seharian dihitung amal semua sama Allah gampang. Caranya bagaimana? Ya udah caranya. Kalau sholat kan kita udah ngomong sama Allah. Surat Al-An'am 162. Inna sesungguhnya sholat saya, wa nusuki ibadah saya, wa mahyaya hidup saya, wa mati saya, lillah hanya untuk Engkau. Kalau itu benar-benar dilaksanakan, dari mulai bangun tidur sampai tidur semua dihitung amal soleh semuanya. Tidur pun dihitung amal soleh ya. Makan dihitung amal soleh. Bercanda sama bini, Bang Jamal, bercanda sama bini apa bahasa lainnya? Bercanda sama bini apa bahasa lainnya? Ya bercanda doang ya. Habis bercanda lampunya mati. Bercanda sama bini dihitung amal soleh. Pengajian bahasa Indonesia apa Bang? Habis bercanda semalam ya. Jadi semua dihitung sebagai amal soleh. Maka mudah-mudahan kita ini dari mulai tadi bangun nih, sekarang lagi kuliah subuh nih, terus sampai nanti bangun tidur, semuanya dihitung oleh Allah sebagai amal soleh, sebagai ibadah. Asal jangan melakukan yang salah. Karena ada amal soleh, ada amal salah. Berikutnya yang kelima, sukses menurut Al-Quran itu adalah apabila hidup kita ini ada manfaatnya buat orang lain. Lihat surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu wahai Muhammad, pendusta agama, beragama tapi menurut Allah goroh. Goroh bahasa kayu gede ini, dusta ya. Siapa? Badalikal ladzi yadhul yatim. Ada anak yatim, malah anak yatimnya dizolimi. Timbang anak yatimnya main sepeda di depan rumahnya, pakai didupak sepedanya. Oh lu merah, lu galak amat Pak. Anak yatim. Ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau peduli sama orang yang kekurangan. Dan kalau kita mau cek, banyak ya orang kekurangan. Saya baca di jurnal itu di Indonesia ada sekitar 24 juta orang yang kekurangan. Maksudnya kekurangan ini apa-apa? Makan sih makan, gimana semakan makannya? Makannya ganyong, genjer, lompong, semakan makannya. Nah, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin, celaka. Orangnya sholat tapi celaka. Kalau tadi beragama tapi dusta, ini sholat tapi celaka. Alladzina hum yura'un, sholatnya pengen dipuji manusia. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah ujungnya itu tadi. Dan mereka tidak menjadikan apa yang dimilikinya itu untuk berguna sesama. Maka kebalikannya kalau begitu, orang yang sukses itu adalah walaupun gak kaya-kaya amat, tetapi dia berguna untuk orang yang kecil. Untuk orang yang kecil. Ini surat dulu waktu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat organisasi namanya Muhammadiyah. Ketika beliau ngajar surat Al-Maun ini, diprotes sama muridnya. Kenapa? Besok Al-Maun lagi, besok lagi Al-Maun lagi. Umpamanya kayak ngaji ini, minggu kedua Al-Maun, minggu ketiga Al-Maun. Kata muridnya, Tuan Guru, iya, rasanya kita udah 3-4 kali dah mempelajari surat Al-Maun.
ini kagak naik-naik, ini ngapa ya? Kata Kiai Haji Dahlan, saya tidak mau naik sebelum kalian punya atau paling tidak memberi santunan kepada orang miskin, memberi santunan kepada anak yatim. Sudah belum semua? Sudah guru. Kalau gitu besok naik, baru naik. Kira-kira begitu. Luar biasa. Dan kita sama-sama tahu, hadirin, ibadah sosial itu kecil tapi nilainya bisa besar sekali. Imam Ghazali itu dalam satu tulisan yang dikarang oleh muridnya, beliau itu ketika bermimpi dengan muridnya mengatakan, bagaimana kabar Anda Tuan Syekh? Alhamdulillah, saya ditakdirkan oleh Allah insya Allah menjadi ahli surga. Tentu saja karena Tuan Guru kan ulama besar, bukan karena itu. Ya mungkin karena Tuan Guru banyak murid-muridnya, bukan karena itu. Lantaran karena apa Tuan Guru? Gara-gara saya waktu sedang menulis kitab, ada seekor lalat yang menghinggap dan saya biarkan dia tenang untuk minum air tinta tersebut sampai dia kekenyangan, baru saya menulis kitab. Maksudnya beliau sampai segitunya mau berguna untuk seekor lalat, apalagi bergunanya buat sesama manusia. Maka kalau ada orang berguna dengan sesama manusia, itu luar biasa nanti di akhiratnya, sukses besar. Yang terakhir, orang masuk disebut dengan sukses itu adalah apabila dalam hidup ini kita mau ngebela agama. Surat As-Saff ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Hai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah. Jadilah kalian penolong agama Allah. In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Di ayat yang lainnya, kalau kalian tolong agamaku, aku akan tolong kalian dan aku akan teguhkan kedudukan kalian. Di mana? Di dunia dan di akhirat nanti. Di akhirat di mana? Di surga. Bagaimana caranya nolongin agama, Ustaz? Ya sesuai dengan kemampuan kita aja. Dan sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari saja. Yang punya HP, kalau ada yang misalnya merendahkan agama, balas dong, itu nolong agama. Sholat jamaah di masjid, niatnya memakmurkan masjid, niatnya ibadah makmur masjid, itu nolong agama. Nih, PKM ini penolong agama ini, ya, ngurusin masjid ini, ya, bagaimana ini biar kelar itu Bang Jamal ya. Orang kelar-kelar pisan ini ya. Beliau mikirin terus, itu nolong agama. Kemudian ada yang mau azan. Tadi siapa yang azan itu? Mana? Itu penolong agama sesuai dengan kapasitasnya. Yang punya ilmu, ya Ustaz Abdullah, menolong agama. Jadi imam. Yang bisa ngajarin TPQ, ajarin TPQ di masjid, itu menolong agama. Jadi menolong agama itu pengertiannya luas, dari yang besar, menengah sampai yang kecil. Yang penting kita ada kontribusinya. Apa kontribusi saya terhadap agama? Sebab nanti di akhirat akan ditanya sama Allah, hambaku, aku hidupkan kamu di dunia. Iya ya Allah. Aku kasih hadiah berupa iman sehingga kamu masuk surga. Iya ya Allah. Kamu apa yang sudah diperbuat waktu di dunia untuk menolong agamaku? Alhamdulillah ya Allah, saya memang gak bisa nolong macam-macam, tapi saya kalau habis sholat, saya ngedoain Islam dan umat Islam supaya terus jaya, supaya terus makmur, para masjid-masjid sebagainya. Oh, berarti kamu juga termasuk menolong agamaku. Kira-kira begitu. Jadi sekecil apapun. Seperti kejadiannya Nabi Ibrahim ya. Bapak tahu waktu Nabi Ibrahim dibakar? Tahu kan? Belum nggak tahu orang di Irak waktu itu ya, ribuan tahun. Dengar ceritanya. Nabi Ibrahim dibakar. Ada dua hewan. Hewan yang pertama namanya cecek. Ya. Cecek itu malah nyindirin si burung emprit.
Jadi burung emprit itu ketika Nabi Ibrahim dibakar, burungnya ngambil air, ya namanya burung kecil, ngambil air cuma setetes-tetes, diledekin sama cecek. Ya, lu sampai botak serawan juga bakal padam katanya, nggak bakal mati ya. Apa kata si burung jawabnya masih cecak? Cak, emang sih secara logika nggak bakalan gua bisa bikin mati ini api yang menyala luar biasa. Tapi setidaknya kalau saya ditanya sama pencipta saya Allah, kamu membela agama bagaimana? Saya pernah memadamkan api yang berkobar ya Allah. Walaupun secara logika mungkin tidak bisa padam. Kata Allah, top, cecek. Ntar malah yang diomelin sama Allah ya. Belain kagak, malah ngomongin yang belain. Zaman sekarang ada nih, ada orang model begitu. Ngebelain agama nggak mau, tapi kalau ada orang belain diomongin. Lagu sepamat belain agama, lagu dibelain. Lah, ente bagaimana sih? Ente emang nggak mau turun, orang ada yang mau turun malah diomongin. Ini orang begini balaka ciprut, kalau kata orang Cianjur mah, balaka ciprut namanya. Mudah-mudahan kita sesederhana apapun ada ya selama hidup di dunia yang singkat dan sebentar ini kita bisa membela agama dengan apa yang saya mampu ya Allah. Insya Allah nanti di akhirat itu ada catatannya, bahkan catatan besar itu. Inilah ibu baik yang saya muliakan. Jadi kalau mikirin sukses, jangan yang kebayang tadi Lionel Messi, jangan yang kebayang tadi Pak Soeharto, jangan yang dibayangin Pak Habibie. Kita semua juga orang-orang sukses, tapi menurut Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya sukses. Amin ya rabbal alamin. Demikian nasi uduknya udah bau, mama udah uplek baik ya. Udah kita jangan terusin dah. Silakan Muhammad. Baik, terima kasih atas solusi yang diberikan untuk para jamaah yang sudah menyiapkan pertanyaan silakan. Siapa? Tok Idin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan tema sukses, ada beberapa yang saya tanyakan. Pertama, untuk sukses secara umum itu kan banyak orang melihat hanya secara material. Iya. Nah, kita ini kan sebenarnya sukses yang sebenarnya sukses adalah untuk dunia dan akhirat. Nah, terkait dengan sukses itu sendiri, kita ini sering menyampaikan informasi, istilahnya ada dakwah, ada kajian dan lain-lain yang tujuannya adalah memberikan informasi ke masyarakat lingkungan sekitar, tetapi ridhonya itu tidak muncul, istilahnya dalam kajian ataupun ini, contohnya di masjid ini untuk subuh itu hanya 2-3 baris itu maksimal. Nah, kalau kita ambil presentasi dari warga yang ada itu kan, taruhlah ada 1000 kakak. 1000 kakak kalau 10%-nya kan 100. Iya. Itu kalau kita ambil ya bapak-bapaknya aja. Kalau ada suami istri berarti kan bisa 200. Nah, artinya kecerdasan masyarakat untuk menangkap kesuksesan itu sendiri itu belum sampai. Kira-kira apa tips dan triknya supaya penyampaian itu benar-benar menjadi hal yang tersirat dan tersurat, artinya sampai dan dilaksanakan kepada masyarakat. Itu ya dulu, terima kasih. Hidayah itu ada 5 ya. Al-hidayah itu khamsata anwa'. Ada namanya hidayah ilhami, naluri.
ada khawasi panca indera, ada al-aql akal, ada ad-din agama, ada taufik wal ma'unah, taufik dan ma'unah. Nah, taufik dan ma'unah itu hidayah yang Allah berikan kepada orang yang sudah muslim. Tapi ini diberikan tidak kepada semua orang. Bahkan di sini biasanya jumlahnya sedikit yang diberi hidayah ini. Misalnya begini contohnya, ada orang rumahnya dekat masjid tapi kok nggak mau ke masjid, itu hidayah. Tidak dapat hidayah taufik namanya, taufik atau ma'unah. Tapi sebaliknya orangnya rumahnya jauh tapi ke masjid. Ya. Jadi faktor hidayah ini adalah memang otoritas Allah, ya. Itu satu. Yang kedua, Nabi Nuh itu dakwahnya 950 tahun. 950 tahun. Masjid Baitul Hanif sudah berapa ribu tahun? Belum ada 100 tahun, belum ada, ya. Nabi Nuh 950 tahun yang ikut dengerin dakwahnya beliau 40 orang. Sama bininya jadi 80 dah. Ini perlu 20 tahun, ini ada 50, lumayan berarti. Lebih dari Nabi Nuh. Itu yang kedua. Jadi, dan ini fenomena ini bukan hanya di sini, di semua masjid di Indonesia begini gitu. Jadi ngikutin dakwah itu nggak banyak-banyak. Nabi Isa cuma 12 sahabatnya yang namanya Al-Hawariyun itu kan. Wandoan orang Palestina jutaan, ratusan ribu, tapi yang ikut beliau cuma 12. Nabi Muhammad as-sabiqul awal 110 orang. Pada orang Mekah, wow, banyak banget, ribuan kan. Nah, bagaimana supaya bisa tadi kata Pak Toidin masuk tersurat dan tersirat? Ya kalau si penyampainya memang ada syarat-syaratnya, antara lain misalnya penyampainya itu dekat sama Allah misalnya ya. Kemudian ada ketulusan untuk menyampaikan dakwah. Kemudian juga ada qudwah, keteladanan. Tapi penyampai adalah penyampai seperti Rasulullah. Maka di surat Al-Qasas ayat berapa itu? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ini ayat turun asbabun nuzulnya kepada Rasulullah karena Rasul sangat menginginkan pamannya Abu Thalib itu dapat hidayah. Tapi kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta, Muhammad, kamu enggak bisa beri hidayah kepada pamanmu walaupun kamu pengen banget pamanmu itu masuk Islam. Nah, ini juga pelajaran bahwa tugas para penyampai adalah para dai, para ustadz dan sebagainya terus menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Hasil itu urusan Allah. Adapun ikhtiar, ya saya kira semua sudah diikhtiarkan ini ya. Bayangin ngaji ada nasi uduk, udah coba itu. Kadang-kadang ustadznya malah dibuntelin bawa pulang, tapi di Jelupang. Kadang-kadang ustadznya suka dibuntelin, Pak, kalau Jelupang mah tahu, kalau di sini mah kurang apa coba ini dakwah. Enak ya dakwah kayak gini. Coba di Palestina lagi ngaji begini, blegar dan bom meledak. Listrik cuman berapa jam saja sebagainya. Jadi insya Allah sih terus diikhtiarkan agar tadi sampai dan bisa menggerakkan ya secara motorik. Tetapi kemudian jangan menyimpulkan bahwa ya jadi nggak ada guna, tidak sama sekali tidak boleh ada pemikiran seperti itu. Sampai hari kiamat dakwah harus tetap digaungkan, walaupun tadi yang mendapatkan hidayah taufik dan maunah itu urusan Allah Subhanahu. Begitu Pak Idin ya. Iya dah kalau gitu. Udah Pak Maman? Satu lagi Bang Buang, mamanya mau kemana sih? Kondangan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Begini saya mau bertanya. Saya pernah dengar tanggung jawab dari
kepada perempuan itu yang bekerja kepada istrinya, kepada saudara perempuannya, dia terus kepada ibunya. Iya. Yang di akhirat nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Ini terkait dia bertanya saya, bagaimana kita saja untuk menjaga contoh hal kecilnya saja, mungkin menjaga aurat dari wanita-wanita yang tadi, misalnya dia belum memakai hijab atau belum berbuat baik. Nah, saya pernah dengar itu nanti kalian itu sebagai laki-laki akan dipertanyakan Allah sebagai tanggung jawabnya sampai mana. Nah, kita kalau sebagai laki-laki sudah melakukan tanggung jawabnya, tapi ini masih belum dilaksanakan, gitu, misalnya soalnya anak kita itu masih ada yang belum berbuat baik, itu ada yang masih belum berarti Allah. Tapi kita sudah memberitahukannya, sudah menyampaikannya. Itu apakah kita tetap akan dimintakan pertanggungjawabannya sama Allah? Iya. Terus kalau untuk saat itu belum dilaksanakan juga, apa tipsnya buat kita sebagai laki-laki untuk kita tetap bersabar atau kita tetap besar hati? Kita ini sudah menyampaikan. Ini seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya barito ya, suara berwibawa luar biasa. Saudara-saudara, suaranya mantap. At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Hai orang beriman, jaga dirimu dulu. Wa ahlikum, dan jaga keluargamu. Dari apa? Dari neraka. Itu dalilnya ya, perintah Allah. Dalil hadisnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyah. Setiap kamu pemimpin dan setiap kamu kepemimpinan akan dimintai tanggung jawab. Mohon maaf, ini kritik buat kita semuanya termasuk saya. Betul. Jadi laki-laki itu bertanggung jawab kepada istri 1, anak perempuan 2, kakak perempuan 3, adik perempuan 4, sekalipun mereka sudah berkeluarga. Kemudian adik dan kakak ibu. Itu semua memang radar tanggung jawab kita. Dalam urusan apa? Dunia dan akhirat. Dunia, ya barangkali adik kita masih belum mapan ekonominya, kita sebagai abang mapan. Tanggung jawab gitu. Walaupun dia sudah punya suami. Jadi suaminya memang bertanggung jawab penuh, tapi kita pun masih dikenai tanggung jawab itu. Kemudian tanggung jawab akhirat. Tentu tadi kalau ada bibi kita belum menutup aurat, adik kita walaupun udah punya suami belum menutup aurat, tetap kita dimintai tanggung jawab. Nah, lalu ente tadi nanya, saya sudah menyampaikan, ya sudah. Berarti kita lepas dari tanggung jawab itu. Insya Allah kalau sudah menyampaikan. Yang disebut dayus, ini diancam oleh Nabi, jangankan surga, bau surga jangan dapat. Siapa laki-laki dayus? Laki-laki dayus itu adalah istrinya boncengan nama laki orang, didiemin baik, itu dayus laki-laki. Malah bangga, bang, bina abang no si Markona boncengan sama si Juki, kata dia, top, bini gue emang laku lah, gimana sih? Bilang mana? Tukang ojek ternyata dia. Emang kerjanya warungan, dia antar mulu tukang ojek ya. Itu dayus tuh. Ada adik kakaknya belum menutup aurat, bodoh amat. Emang gue bilang itu dayus tuh, nggak boleh. Tetap kalau dia punya suami, kita ngomong sama suaminya. Kamu sebagai suaminya, saya sebagai abangnya. Kita sama-sama tanggung jawab nanti di akhirat. Kalau semua udah disampaikan, dan ini saya pengalaman pribadi. Saya punya bibi umurnya udah tua 70. Tapi dia, ya namanya orang dulu kali ya. Dia bilang, Bi, kalau menurut aurat kan lebih bagus. Tapi alhamdulillah dia mau ya. Oh, begitu ya. Iya, alhamdulillah. Kalaupun tidak mau, yang penting kita sudah menyampaikan. Ya.
Adapun tipsnya supaya mereka bisa itu, yang paling penting buat kita sekarang adalah doa. La yaruddu qada'i lebih doa. Tidak ada yang bisa berubah takdir Allah kecuali doa. Doain adik, bibi, kakak yang perempuan tadi sebagainya, doakan mereka untuk menjadi orang-orang yang solihah. Insyaallah itu akan lepas. Baik, saya kira demikian yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya buat kita semuanya. Mari untuk berkah kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah, ya Allah, bukakanlah lana untuk kami jamaah Masjid Baitul Hamid ini abwaabal khair, pintu-pintu kebaikan, wa abwaabal nikmah, pintu-pintu kenikmatan, wa abwaabas salamah, pintu-pintu keselamatan, wa abwaabas sihah, pintu-pintu kesehatan, wa abwaabal rahmah, pintu-pintu rahmat, wa abwaabal barakah, pintu-pintu keberkahan, wa abwaabal najah, pintu-pintu kesuksesan ya Allah, sukses dunia dan akhirat nanti ya Allah, wa abwaabal jannah, dan pintu-pintu surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.